Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Mencari Belut di Sungai Belakang Makam. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Agus. Malam ini aku akan berbagi pengalaman mistis yang pernah aku alami ketika masih duduk di bangku sekolah. Pada saat liburan, kedua orang tuaku mengajakku untuk berlibur di rumah kakek yang ada di selatan Tasikmalaya. Aku senang karena hampir 2 tahun lamanya aku tidak pernah mengunjungi kakek dan nenek yang ada di kampung. Dan hal itu membuatku langsung berkemas ketika mereka memberitahuku akan hal tersebut. Tepat hari Minggu, aku pun berangkat menggunakan mobil dari rumah. Bapak memastikan kendaraan kami aman selama di perjalanan. Dari rumah, mobil yang aku tumpangi langsung menuju tol dan keluar di kota Bandung. Setelah itu mobil kami memasuki jalanan yang berliku dan sempat beristirahat di pertigaan Garut dan Tasikmalaya. Jalur yang padat karena waktu liburan tiba membuat suasana jalan begitu ramai, sehingga mobil yang kami tumpangi tidak bisa melaju kencang hingga akhirnya sampai ke kota Tasik. Dari sana perjalanan belumlah usai. Mobil kami harus kembali menempuh jalur kecil hingga ke selatan. Kali ini jalanan tampak tidak rata dengan pemandangan pepohonan yang lebat dan kebun-kebun warga yang luas. 2 tahun terakhir aku kesini, jalanan ini nampaknya belum ada perbaikan, sehingga butuh waktu lama bagi kami agar sampai ke tempat tujuan pada saat itu. Tepat jam 5 sore, mobil kami akhirnya sampai. Suasana kampung yang sedikit berkabut dan disertai dengan cahaya matahari sore yang menembus pepohonan menyambut kami ketika sampai di sana. Tepat di depan rumah ada beberapa orang yang berdiri dan menyambut kami semua. Kakek dan nenek yang tinggal di rumah itu kini menyambutku dan kedua orang tuaku yang baru saja turun dari kendaraan pada saat itu. Akhirnya sampai juga. Dari jam berapa berangkat dari rumah? Nenek langsung bertanya kepada bapak, sedangkan ibu langsung bersalaman kepada kakek pada saat itu. Lalu ketika aku sedang sibuk menurunkan barang-barang dari bagasi, aku dihampiri oleh seseorang yang langsung menyapaku. Kirain gak ikut?" katanya sambil menepuk pundakku. Aku langsung menoleh ketika suara itu terdengar dan ternyata itu adalah Dimas, anak dari paman yang rupanya tinggal di rumah ini bersama kakek dan nenek. Dimas memang seumuran denganku. Dia berkata bahwa dia putus sekolah dan memutuskan untuk mengurus sawah milik kakek selepas ayahnya meninggal. Awalnya kakek dan nenek menawarkan dia untuk melanjutkan sekolah, namun dia menolak. Dia berkata bahwa dia lebih senang mengurus sawah dan mengurus kambing di belakang rumah daripada harus belajar. Aku tersenyum ketika dia muncul di belakang. Rasa senang langsung terasa olehku karena aku ada teman selama aku berada di rumah ini. "Sampai kapan kamu libur?" tanyanya sambil membantuku membawa barang-barang yang ada di bagasi mobil. "Ya paling seminggu lah, soalnya minggu depan harus balik lagi karena persiapan ujian kelas 3. Dimas tersenyum lebar sambil menurunkan barang-barang yang kami bawa di depan rumah. Dia kembali menepuk pundakku sambil berkata, "Siap kalau begitu, cukuplah bagi kita untuk berkeliling kampung dan bersenang-senang selama seminggu ini." Aku hanya tersenyum pelan, lalu tidak lama dia kembali berkata, "Kamu harus ikut kemanapun aku pergi agar kamu tidak terlalu kota. Jadi kamu tahu serunya tinggal di sini." Aku mengangguk dan menjawab, Iya, dari dulu juga kamu mah gitu. Kali ini mau diajak kemana sekarang? Mandiin kambing?" Dimas semakin tertawa. Tidak lama dia langsung berkata kembali kepadaku, namun tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu,
Tiba-tiba dari dalam rumah, nenek memanggilnya dan berkata bahwa dia harus membantunya memasak di dapur. "Dimas, tolong nenek buat bawain kayu bakar untuk makan malam," katanya sambil berteriak. "Iya nek," jawabnya sambil berlari ke pinggir rumah. Ketika beberapa langkah dia berlari ke pinggir rumah untuk mengambil kayu bakar, tiba-tiba dia berhenti dan berkata kepadaku, "Katanya kamu jago mancing sewaktu di kota. Bahkan bapakmu sering ajak mancing di laut. Jadi besok akan aku ajak kamu mancing di kampung. Aku ingin tahu kemampuanmu dalam memancing," katanya sambil berlari dan meninggalkanku ke pinggir rumah. Aku hanya tersenyum sambil sedikit tertawa melihat kelakuannya. Dimas memang seperti itu dari semenjak kita kecil, sehingga aku tidak kaget dengan gayanya yang selengean dan ceplas-ceplos seperti itu. Setelah ditinggalkan oleh Dimas, aku pun langsung membawa barang-barangku ke kamar. Kakek dan nenek rupanya sudah mempersiapkan kamar untukku menginap di sana. Setelah itu ibu dan bapak mengajakku untuk berkumpul di ruang tengah. Mereka saling bercerita tentang kehidupan masing-masing hingga tidak terasa waktu sudah malam. Kakek juga di sana bercerita tentang kehidupannya di tempat ini, juga tentang kematian paman yang merupakan ayah dari Dimas, sehingga Dimas kini tinggal di rumah ini. Obrolan itu berhenti tepat ketika nenek dan Dimas datang sambil membawa makanan yang akan kami santap pada malam itu. Rupanya nenek sudah mempersiapkan segalanya. Nasi liwet dengan ikan asin dan lauk pauk khas pedesaan yang menggugah selera. Belum lagi sambal khasnya yang menggiurkan. Tidak lupa ada jengkol dan pete serta lalapan yang nikmat ketika disantap dengan nasi liwet yang hangat. Ini adalah saat yang aku tunggu-tunggu. Masakan nenek selalu menjadi primadona ketika aku berkunjung ke tempat ini. Tidak butuh waktu lama, kami semua langsung menyantap makanan itu dengan lahap. Apalagi perutku keroncongan karena perjalanan panjang dari ibu kota sehingga membuatku kelaparan. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya kurang dari 15 menit. Beberapa lauk pauk yang tersaji di depanku ludes dan tidak bersisa. Setelah itu beberapa dari mereka merokok di luar dan aku mengikuti mereka untuk sekedar nongkrong sambil mengobrol kembali pada malam itu. Bapak dan kakek nampak berbicara serius sehingga mereka seperti tidak ingin diganggu. Sedangkan Dimas nampak asik merokok dengan kopi di depannya sambil menikmati malam pada saat itu. "Merokok nggak?" tanya Dimas sambil menyodorkan satu batang rokok. Aku menggelengkan kepala lalu melirik ke arah bapak dan menunjuk pelan ke arahnya. Dimas mengangguk. Dia seperti mengerti atas apa yang aku isyaratkan bahwa aku masih belum diperbolehkan untuk merokok karena masih pelajar. Beda dengan Dimas yang sudah putus sekolah dan bisa mendapatkan uang sendiri, sehingga nenek dan kakek tidak komplain karena dirinya sudah merokok di umur yang masih muda sepertiku. Besok malam kita akan melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah kamu lakukan," kata Dimas sambil menghembuskan asap rokoknya keluar. Aku hanya terdiam mendengarkan perkataannya, lalu tidak lama dia berkata lagi, "Kita akan ngadamar. Kebetulan ada spot bagus yang baru aku temukan beberapa hari ini." Jujur aku tidak mengerti apa yang dimaksud olehnya. Seketika aku langsung bertanya kepadanya, "Maksudnya ngadamar itu apa?" Dimas tersenyum sambil menghisap rokok yang ada di tangannya. Lalu setelah dia menghembuskan asapnya, dia menjawab pertanyaanku. "Ngadamar itu nyari belut, namun dilakukan ketika malam sambil memakai obor atau senter. Ya pasti seru lah, tunggu saja besok. Tadinya mau sendirian ke sana, tapi karena ada kamu, jadi aku bisa ajak kamu," jawabnya dengan sedikit bercanda. "Bisa lah ya, masa jago mancing gak bisa nyari belut? Tinggal puter-puter doang lah dapet itu belut." Aku hanya ikut tersenyum pelan mendengar perkataannya. Ngadamar adalah kegiatan baru bagiku, sehingga aku merasa bersemangat untuk melakukan itu. Apalagi hal ini dilakukan ketika malam, sehingga pasti ada suasana baru yang bisa aku rasakan selama menikmati liburan di tempat ini. "Okelah siap, kapan kita akan mulai? Sekarang?" tanyaku dengan sedikit menantang. Dimas kembali tersenyum, lalu tidak lama dia mematikan rokok di tangannya. "Enggak lah, besok malam saja, soalnya subuh ini aku harus keluar nyari rumput buat kambing. Jadi nggak bisa tidur malam," katanya sambil menunjuk ke arah kandang kambing yang ada di pinggir rumah. Aku di sana tertawa, lalu tidak lama kemudian kita mulai mengobrol hingga akhirnya kakek mendatangi kita berdua dan berkata bahwa kita berdua harus beristirahat pada malam itu. Aku dan Dimas akhirnya mulai membubarkan diri, dan ketika aku terbangun di pagi hari,
Dimas nampaknya sudah menghilang karena dia harus mencari rumput untuk makan kambing di hari itu. Dimas kembali ke rumah ketika siang dan setelah itu dia kembali mengajakku untuk pergi mengecek sawah milik kakek yang letaknya tidak jauh dari rumah. "Ini nantinya jadi milikmu, Gus. Sebelah sana itu milikku karena dulu kakek membagi sawah ini kepada kedua orang tua kita," katanya sambil berjalan di pematang sawah. "Iya, tapi harus menunggu kedua orang tuaku nggak ada dulu. Kalau yang itu kan memang milikmu sekarang," jawabku sambil tertawa pelan. Setelah berjalan hampir 10 menit, kami berdua akhirnya duduk di saung yang ada di tengah-tengah sawah. Dimas kembali berkata kepadaku atas rencananya pada malam ini. "Siap nggak ngadamar pada malam ini?" Aku mengangguk pelan. Lalu tidak lama kemudian Dimas mengambil sesuatu di dinding saung itu. Sebuah tali pancing panjang yang ujungnya sudah diikat dengan kail. "Nih, buat nanti ngadamar nanti malam," katanya sambil memberikan tali pancing itu. "Emang di mana tempat ngadamarnya?" Dimas terdiam sebentar, lalu tidak lama dia menunjuk ke sebuah bukit yang letaknya sedikit jauh dari sana. "Tuh di sana ada sebuah sungai yang ditutup oleh rumpun bambu yang sangat lebat. Nah, di bawahnya ada tempat yang berisi dengan belut-belut besar. Tempat itu tersembunyi dan sepertinya tidak banyak orang yang tahu tentang tempat itu." Aku sempat melirik ke arah bukit itu, lalu tidak lama dia berkata kembali, "Nanti malam kita ke sana. Aku jamin pasti kita akan bawa belut-belut besar ketika pulang." Aku mengangguk pelan sambil melihat tali pancing yang dia berikan kepada aku. Setelah itu dia mengajakku untuk kembali pulang karena nenek menitipkan pesan kepadanya untuk mengambil beberapa singkong di kebunnya untuk makan malam, sehingga dia tidak bisa lama-lama di saung tersebut. Ketika malam tiba, Dimas akhirnya mengajakku kembali. Di sana aku ditanya bapak dan ibu karena akan keluar malam pada saat itu. Aku berkata bahwa aku ingin ngadamar bersama Dimas dan Dimas mengiyakan perkataanku, sehingga bapak dan ibu menitipkan aku agar aku tidak melakukan sesuatu yang membahayakan pada saat itu. Dimas mengangguk. Dia berkata bahwa aku akan aman selama aku mengikutinya, dan dia juga berkata bahwa dia akan membawa belut yang banyak untuk dimasak besok pagi. Ketika aku pamit kepada kedua orang tuaku, kakek dan nenek muncul dari arah dapur. Mereka berpesan kepadaku agar tidak terlalu menggubris sesuatu yang aneh selama di perjalanan. Lalu dia juga berkata kepada Dimas dengan nada yang pelan, "Kade, jangan sompral. Jaga juga si Agus. Takutnya nanti secara tidak sengaja melakukan sesuatu yang mengakibatkan kalian berdua celaka." Dimas hanya tersenyum. Lalu dia berkata bahwa mereka semua tidak perlu khawatir karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Akhirnya kami berdua pamit dan mulai berjalan meninggalkan rumah pada malam itu. Suasana malam di kampung memang nampak berbeda jika dibandingkan dengan suasana siang yang indah. Sawah-sawah yang membentang ketika malam memperlihatkan kegelapan yang pekat, sehingga aku sedikit tidak berani untuk melirik ke arahnya. Belum juga rumah-rumah kayu dan lampu 5 watt, serta jalanan berbatu dan suara hewan malam seperti jangkrik dan kodok yang kini menghiasi perjalananku pada saat itu. Dimas nampaknya terbiasa dengan suasana malam di kampung itu karena dia terlihat santai dengan senter tua yang dia pegang di tangannya. Lalu setelah kita sampai di ujung kampung, tiba-tiba Dimas berkata kepada aku, "Kamu jangan kasih tahu kakek dan nenek tempat kita ngadamar pada malam ini, karena kakek dan nenek tahunya kita akan ngadamar ke jalan ini," katanya sambil menunjuk ke arah jalanan kecil yang menurun hingga ke sungai yang ada di bawahnya. Aku kemudian mengangguk pelan. Aku tahu bahwa tempat yang dikatakan Dimas itu jauh dari kampung. Namun kenapa dia harus berbohong kepada kakek dan nenek akan hal itu? Aku ingin bertanya akan hal tersebut kepadanya, namun Dimas langsung mengajakku untuk berjalan kembali, menyusuri jalanan itu hingga ke ujung kampung. Di perjalanan kita melewati pangkalan ojek yang ada di ujung jalan. Dimas langsung menyapa mereka dan mengobrol sebentar dengannya. Dimas juga memperkenalkanku kepada mereka, dan mereka seperti tidak percaya ketika Dimas berkata bahwa dia akan pergi ke suatu tempat untuk ngadamar pada malam itu. "Bener mas, mau ke sana?" tanya tukang ojek itu dengan nada yang heran. Dimas hanya mengangguk pelan, dan setelah itu mereka seperti kebingungan dan saling memandangi satu sama lain dengan wajah mereka yang sedikit pucat. Beberapa dari mereka mulai bergumam, lalu tidak lama mereka berkata satu sama lain,
Berani banget sih Dimas, katanya dengan nada yang pelan. Aku sempat mendengar apa yang mereka katakan. Namun Dimas mulai mengajakku lagi untuk berjalan, karena kini rutenya masuk ke jalanan setapak yang ada di seberang pangkalan ojek. Akhirnya kami semua mulai melangkah ke jalanan setapak yang gelap. Hanya senter yang kami pegang yang menemani perjalanan kami sekarang. Cahaya bulan yang redup dengan udara yang semakin dingin membuat suasana jalanan setapak itu semakin berbeda. Aku berpikir jalanan kampung yang gelap itu rupanya masih sedikit gelap jika dibandingkan dengan jalanan setapak ini. Di kiri kanan jalan kini dipenuhi oleh rumpun bambu yang menyeramkan. Ketika aku menyinari bambu-bambu itu, seperti ada yang berjalan di antara batang-batangnya yang menjulang tinggi ke atas. Aku sempat berhenti sebentar, namun ketika aku melihat Dimas, dia terus berjalan sehingga aku langsung berjalan kembali dan mengikutinya dari belakang. Dimas nampak santai dan tidak terganggu dengan suasana yang ada di jalanan setapak itu. Seolah-olah dia memang sudah tahu dan terbiasa akan hal tersebut. Semakin aku masuk ke dalam jalanan setapak itu, aroma tanah basah dan wangi bambu tua memenuhi udara, membuat suasana semakin berbeda dan aku semakin waspada atas apa yang ada di sekitarku pada saat itu. Tiba-tiba terdengar suara yang tajam dari atas dahan. Jantungku seketika berdetak kencang dan tanpa sadar aku langsung berbicara dengan nada yang sedikit berteriak. Astaga, apa itu barusan? Dimas yang ada di depanku hanya menoleh. Lalu tidak lama dia menyorotkan cahaya senternya ke atas sana. Lalu setelah itu dia langsung tertawa kecil ketika melihatku yang ketakutan atas suara yang aku dengar. Itu suara burung hantu. Biasa aja, jangan takut gitulah. Pasti di kota nggak ada kayak gini, jadi kamu ketakutan, kata Dimas sambil tertawa. Aku sedikit cemberut ketika mendengar dia tertawa, tapi aku hanya bisa menarik nafas panjang sambil mengatur detak jantungku yang masih berdetak cepat. Dan setelah 5 menit berlalu, aku akhirnya bisa mengendalikan tubuhku lagi, sehingga Dimas kembali mengajakku untuk berjalan melewati jalan setapak ini. Semakin aku masuk ke dalam, suasananya semakin aneh. Aku seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak aku ketahui. Beberapa kali aku mendengar sebuah suara langkah kecil di balik pepohonan, namun setiap kali aku berhenti dan menoleh, hanya ada kegelapan yang menyambutku. Beberapa kali pula aku melihat Dimas, namun dia tetap tenang, bahkan seperti sedang menikmati perjalanan ini. Selain melewati jalanan setapak, aku juga harus melewati pohon beringin besar dengan akar-akar yang menggantung seperti rambut tua yang kusut. Dimas menyentuh salah satu akar itu sejenak, seolah seperti sedang melakukan sesuatu yang tidak aku mengerti. Tidak lama jalanan setapak itu berakhir di sebuah tanah lapang yang dipagari oleh tembok batu setinggi dada. Di sana pula berdiri sebuah gerbang besi tua yang catnya sudah mengelupas. Lalu di bagian atasnya terlihat sebuah papan kayu yang menggantung miring dengan tulisannya yang pudar. Aku berhenti di tempat, tenggorokanku mendadak kering, namun Dimas masih nampak santai. Bahkan dia menyender ke arah gerbang itu dan berkata, "Sebentar lagi kita sampai," katanya dengan nada yang pelan dan sedikit tersenyum. Sampai? Sampai kemana? Pemakaman? Dimas kemudian tertawa. Dia lalu mendekat kepadaku dan berkata kembali, "Sungai tempat kita ngadamar ada di ujung pemakaman ini. Tempat ini benar-benar tersembunyi kan? Dan ketika aku cek pun di sini banyak sekali ikan dan belut." Di sana aku kembali memotong perkataannya. "Ya pantas banyak ikan dan belut. Mana ada yang berani mancing dan ngadamar di tempat ini malam-malam?" kataku dengan nada yang ketus. Dimas semakin tertawa keras. Dia seperti senang melihatku ketakutan di depan gerbang pemakaman yang gelap itu. Lalu tidak lama kemudian dia kembali berkata, "Gimana? Jadi mau lanjut nggak atau mau balik? Cuma kalau mau balik ya sendirian aja. Soalnya aku mau lanjut." Dimas kini mulai membalikkan badannya dan masuk ke pemakaman. Dan setelah itu aku mau tidak mau harus mengikutinya. Karena mau bagaimanapun aku tidak mau ditinggal sendirian di sini. Sehingga aku hanya bisa melanjutkan perjalananku masuk ke dalam pemakaman yang menyeramkan itu sekarang. Aku akhirnya melewati gerbang pemakaman. Di dalam sana suasananya jauh lebih sunyi dan kelam. Cahaya bulan hanya menembus sedikit dari celah dedaunan yang lebat di atas sana, sehingga menebarkan bayangan aneh di tanah. Batu-batu nisan berlumut terlihat berjajar tidak beraturan, sebagian miring,
sebagian lagi nyaris roboh. Beberapa batu nisan terlihat masih baru, namun kebanyakan sudah tua dan tertutup oleh semak dan daun kering yang berguguran dari pohon besar di antara makam. Aku sempat menyinari batu-batu nisan itu dengan senter yang aku bawa, dan beberapa di antaranya seperti memancarkan hawa dingin yang aneh, seolah-olah ada yang memperhatikannya di balik tanah. Aku dan Dimas terus berjalan menyusuri lorong kecil di antara makam. Sesekali Dimas mengarahkan senter kecilnya ke depan. Aku hanya bisa menahan nafas setiap kali mendekat ke beberapa batu nisan yang sudah tua. Namun aku juga berharap tidak bisa melihat apapun yang aneh. Tepat setelah hampir beberapa menit berjalan, Dimas terdiam ketika senternya menyinari dua makam baru yang tepat berada di depannya. Makam itu seperti baru saja digali karena masih terlihat bunga dan kendi di atas makam tersebut. Selain itu, batu nisan yang terbuat dari kayu masih nampak baru sekarang. Dia menghela nafas panjang. Dia seperti mengingat sesuatu sambil melirikku sebentar. Lalu tidak lama dia menepuk dahinya dan terlihat seperti ragu untuk melangkah kembali. "Kenapa baru ingat sekarang?" gumamnya dengan pelan. Dimas kembali terdiam, lalu dia kembali melirikku dan menyenter jalanan yang ada di belakangku. Setelah itu dia kembali bergumam sambil melangkahkan kakinya kembali. "Lanjut aja, tanggung, siapa tahu nggak ada apa-apa," gumamnya sambil berjalan. Baru saja dia berkata seperti itu, tiba-tiba terdengar suara kapak yang sedang memukul kayu di tengah-tengah pemakaman. Suaranya nampak teratur, seperti seseorang yang sedang menebang pohon. Aku menghentikan langkah. Lalu tidak lama aku bertanya kepada Dimas yang berjalan di depan. "Mas, dengar gak?" Dimas melirikku dengan cepat, namun wajahnya kini nampak datar. "Dengar? Siapa yang menebang pohon malam-malam begini?" tanyaku kembali. Dimas tidak langsung menjawab. Dia hanya menghela nafas pendek lalu berkata pelan, "Kalau lewat makam ketika malam, jangan digubris suara-suara yang bukan milik kita." Aku menelan ludah pada saat itu. "Maksudnya, Mas?" "Udah fokus saja, jangan dipikirin. Nanti kalau sudah lewat saung di ujung makam, kita bisa merasa aman di sana." Aku mengangguk kaku dan mencoba untuk menahan rasa takutku. Tapi suara itu terus menggangguku. Malah entah mengapa suara itu seperti semakin dekat ketika aku melangkah kembali di jalan setapak itu. Tidak lama kemudian ada suara lain yang samar di antara batu nisan. Suara itu seperti banyak orang yang berbicara pelan dari segala arah. Tapi suaranya tidak jelas, seperti sedang mengobrol dan tertawa kecil di tengah-tengah pemakaman. Bahkan ada juga yang menghembuskan nafasnya dengan pelan, dan aku bisa dengan jelas mendengar suara nafas itu dengan kedua telingaku. Jantungku semakin berdetak dengan kencang. Aku hanya bisa menunduk dan fokus terhadap Dimas yang berdiri di depanku. Aku tidak berani melirik ke kiri dan ke kanan, bahkan saat semak-semak di sampingku bergoyang sendiri. Aku memaksa kakiku untuk terus melangkah. Suara itu mendadak menghilang ketika Dimas melewati sebuah saung yang berada di ujung makam. Saung ini nampak tidak terurus karena kayunya nampak lapuk dan banyak yang bolong. Setelah berjalan beberapa menit dari saung tersebut, akhirnya kami tiba di ujung pemakaman. Di sana ada sebuah lereng curam yang menurun ke bawah, dan di tengah-tengah kegelapan seperti ini, aku bisa mendengar aliran air yang tenang di bawah sana. "Sebentar lagi kita nyampe, ayo cepat," kata Dimas sambil menuruni jalan kecil yang ada di sana. Aku pun mengikutinya secara perlahan dengan salah satu tanganku yang memegang pohon agar tidak terjatuh. Aku sempat melirik ke arah saung itu. Entah mengapa kedua mataku seperti tertarik terhadap saung yang kosong itu. Namun Dimas yang melihatku terdiam seketika memanggilku dan berkata bahwa aku tidak boleh melamun di tempat seperti ini. Aku pun mengangguk dan melanjutkan perjalananku menuruni jalanan kecil itu. Dan tidak lama kemudian, akhirnya aku sampai di sebuah sungai kecil yang airnya nampak sedikit keruh. Rumpun bambu yang rindang nampak menutupi sungai itu sehingga tertutup dan nampak sedikit tersembunyi. Di sana Dimas langsung meletakkan ember kecil yang dibawanya, lalu menyinari bagian tepi sungai untuk mencari tempat di mana belut-belut itu berada. Setelah mengelilingi beberapa batu besar yang ada di tepian sungai, dia akhirnya mulai berhenti tidak jauh dari tempatku berdiri. Dengan wajahnya yang nampak senang, dia mulai bergumam sendiri sambil mengeluarkan tali pancing yang dia bawa dari rumah. "Nah, ini tempatnya. Belut suka ngumpet di lubang lumpur kayak begini."
Setelah mengeluarkan tali pancing dan kail yang sudah dia pasang di ujung talinya, dia juga mengeluarkan satu plastik kecil yang merupakan cacing tanah untuk umpannya. "Nih Gus, ngadamar itu ya begini," katanya sambil menempelkan cacing itu di kail yang dia pegang. "Sama saja seperti mencari belut di siang hari, namun kali ini kita lakukan di malam hari, karena biasanya pada malam hari mereka lebih aktif dan kita bisa mendapatkan lebih banyak dibandingkan siang hari." Aku mengangguk pelan. Tanganku sedikit gemetar ketika mencoba meniru apa yang Dimas lakukan pada saat itu. Jujur saja baru kali ini aku melakukan hal ini, karena selama aku tinggal di kota besar, aku belum pernah sekalipun melakukan hal seperti ini. "Cobain aja dulu, kamu kan jago mancing. Nah, sekarang kamu mancingnya di lubang kecil di lumpur," kata Dimas yang menunjuk ke lubang tempat belut bersarang. "Nah, sekarang coba cari. Biasanya di bawah akar atau batu. Kalau sudah ketemu, nanti masukin tali pancingnya seperti yang aku lakukan." Aku kembali mengangguk. Dengan senter di tanganku, aku langsung mencari lubang-lubang itu di sekitar Dimas. Aku mencari di dekat-dekat batu sungai. Kakiku masuk ke dalam air yang dingin dan fokus dengan lubang yang Dimas bicarakan. Setelah menyenter beberapa tempat, akhirnya aku menemukan satu lubang di bawah akar pohon besar. Di sana aku melirik ke arah Dimas, dan Dimas nampaknya sudah mulai mencari belut dengan memasukkan tali pancingnya dan memutar-mutar tali itu untuk memancing belutnya keluar. Aku pun akhirnya melakukan hal yang sama, menusukkan kail kecil itu ke lubang yang ada di sekitarku. Awalnya memang merasa jijik dan canggung, tapi entah mengapa rasa penasaran itu mendorongku untuk mencoba lebih serius. Setelah beberapa saat, Dimas mulai berseru pelan. "Dapet nih, wah besar ini." Dia menarik talinya dengan perlahan. Dengan sedikit tenaga yang dia keluarkan, seekor belut nampak menggeliat di ujung kailnya. Tubuhnya nampak licin, terlihat jelas ketika cahaya senter meneranginya pada saat itu. Dan hal itu membuatku semakin bersemangat ketika melihat belut yang besar itu menggantung di depannya. Aku tertawa kecil dan kagum dengannya. Ada perasaan bahwa aku tidak mau kalah dengannya, sehingga aku mulai mengikuti apa yang dia lakukan dan mulai memutar tali pancingnya agar memancing belutnya untuk keluar. Namun setelah beberapa menit aku memutar tali pancing itu, tidak ada pergerakan apapun di dalam sana, menandakan bahwa lubang itu kosong. Dimas hanya menatapku sambil memasukkan belut besar itu ke dalam ember. Lalu tidak lama dia kembali berkata, "Kalau nggak ada tarikan, kamu pindah aja, cari lagi di tempat yang lain, karena nggak semua lubang ada belutnya." Aku mengangguk kembali lalu mulai bergerak ke sisi sungai yang agak gelap. Jujur aku mulai menjauh dari Dimas pada saat itu. Aku menyusuri sungai itu hingga sampai ke salah satu tempat yang agak dalam. Air di tepian sungai itu sampai ke betis, namun di sana nampak seperti spot yang banyak belutnya, karena terlihat ada kikisan tanah dengan banyak lubang di ujungnya. Aku sempat melirik ke arah Dimas, dan Dimas masih fokus dengan lubang yang ada di sekitar batu itu. Setelah mempersiapkan umpan baru, aku mulai memasukkan mata kail itu ke lubang yang ada di depanku. Setelah memasukkannya cukup dalam, aku menahan nafas sebentar, menunggu getaran kecil di tali. Dan tidak lama kemudian, aku mulai memutar-mutar taliku sambil menariknya dengan perlahan. Aku yakin kali ini aku dapat, karena aku merasakan bahwa ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Beberapa menit berlalu, aku begitu fokus sampai tidak sadar aku terlalu jauh dengan Dimas. Bahkan suara Dimas nampak semakin pelan ketika memanggilku. Dan setelah itu, suara Dimas secara perlahan-lahan menghilang. Aku seperti tidak peduli dengan suaranya. Belut besar yang ada di depanku harus aku dapatkan bagaimanapun juga. Namun secara tiba-tiba, biur, air dingin tiba-tiba menyiram tubuhku dari belakang. Dan hal itu membuat tubuhku langsung basah. Tubuhku menggigil, aku langsung berdiri dengan nafas terengah-engah. Pakaianku basah kuyup, lalu terlihat air menetes dari rambut dan bajuku pada saat itu. Astaga, siapa yang... Aku berteriak sambil melirik ke belakang, namun di sana tidak ada siapa-siapa. Aku langsung menyorotkan cahaya senter yang kupegang ke segala arah, namun tidak ada siapapun di sana. Aku sempat melirik kembali ke tempat Dimas mencari belut, tapi di sana Dimas menghilang. Dimas! Di sungai itu kini tidak ada orang. Yang ada hanyalah pepohonan sunyi dan bayangan yang meliuk-liuk di antara rumpun bambu yang ada di pinggiran kali. Air sungai nampak mengalir tenang,
Tidak ada tanda-tanda bahwa ada seseorang yang menyiramkan air kepadaku sehingga aku basah. Rasa dingin dari air yang membasahiku kini mulai terasa. Udara di sekitarku seakan membeku sehingga rasa dinginnya menusuk hingga ke tulang. Aku jadi merasa takut. Dengan hati yang was-was, aku pun mundur dengan perlahan. "Dim, sudahlah, jangan jahil kepadaku, Dim," kataku sambil berteriak dengan kencang. Aku pun mundur secara perlahan. Kedua mataku melirik ke sekitar aliran sungai yang ada di depanku. Aku berharap Dimas muncul di balik batu atau di balik semak belukar yang ada di pinggiran sungai. Namun tidak ada jawaban darinya, meskipun aku sudah berteriak beberapa kali untuk memanggilnya. Suasana di pinggiran sungai itu semakin hening dan sunyi. Yang ada hanyalah suara serangga malam dan desiran pelan dari daun bambu yang bergesekan di atas kepalaku. Bahkan aliran sungai yang ada di depanku terasa lebih lambat dari sebelumnya. Aku mencoba untuk berjalan cepat dan kembali ke tempat semula. Namun di sana Dimas benar-benar menghilang. Ember Dimas beserta tasnya masih ada di pinggir sungai, namun dia benar-benar menghilang dan entah kemana. "Dimas, udahlah, jangan bercanda bro, sumpah ini gak lucu." Aku terus-terusan berteriak memanggilnya, namun Dimas benar-benar tidak menjawab teriakanku. Hal itu membuat bulu kuduku merinding hebat. Rasanya seperti banyak ribuan jarum halus yang menusuk dari bahu hingga ke lengan. Tubuhku yang basah disertai dengan udara malam yang tadinya dingin, kini berubah menjadi pengap. Nafasku mendadak berat dan jantungku berdetak kencang dan tidak beraturan. Tanpa berpikir panjang, aku langsung meninggalkan tepian sungai itu dan berlari kembali ke jalanan yang menanjak menuju pemakaman. Dengan keadaan yang panik, beberapa kali kakiku menabrak ranting-ranting pohon yang menutupi jalan. Aku terus berteriak memanggil Dimas sepanjang perjalanan. Bahkan ketika aku sampai ke pemakaman, aku masih belum melihat bahwa Dimas ada di sana. Aku pun kembali berjalan, melewati nisan-nisan yang kini semakin sempit dan menyesakan. Suara langkahku sendiri menggema sepanjang malam, dan hal itu membuatku semakin ketakutan. Karena kini aku sendirian di sini tanpa ada orang lain seperti Dimas yang menemaniku pada saat itu. "Dimas!" Aku kembali berteriak beberapa kali untuk memanggilnya. Namun suasana pemakaman itu hening dan tidak ada suara lain selain suara jangkrik dan burung hantu yang terdengar samar dari kejauhan. Setelah beberapa menit aku berjalan, aku seperti melihat sesuatu dari dalam saung yang ada di tengah-tengah pemakaman. Dari kejauhan aku melihat sosok Dimas yang berdiri dan nampak mengobrol dengan dua orang yang duduk di dalam saung itu. Aku tidak tahu dia mengobrol dengan siapa, namun aku bisa dengan jelas melihat tubuhnya dari sela-sela kain terpal lusuh yang menutupi saung itu dari kejauhan. Hal itu tentu saja membuatku merasa lega. Dengan sedikit berteriak, aku memanggilnya kembali dan berjalan lebih cepat ke arah saung itu. Namun tepat ketika beberapa meter lagi sampai ke arah saung itu, Dimas tiba-tiba menghilang begitu saja. Hal itu membuatku kaget, karena di sana hanya tersisa dua orang yang duduk dan asik bercengkerama satu sama lain di dalam saung. Entah apa yang terjadi dengan Dimas, apakah dia mempermainkanku di tengah-tengah pemakaman ini, atau memang dia tidak sadar bahwa ada aku yang sedang mengejarnya. Aku hanya bisa melangkah dan mendekati kedua orang itu, berharap bahwa mereka bisa memberikan jawaban ketika aku bertanya tentang Dimas. "Kang?" Aku memanggil mereka dari kejauhan, namun mereka seperti tidak mendengar atas apa yang aku ucapkan. Aku pun mulai mendekat kembali, dan setelah sampai di saung itu dan melirik ke arahnya dari dekat, di sana aku membeku, karena mereka yang duduk di sana tidak mempunyai kepala. Kedua tubuhnya hanya duduk dengan gerakan mereka yang kaku, seolah-olah mereka bergerak seperti itu karena tidak mendengar suaraku, namun merasakan kehadiranku yang mendekat kepadanya. Aku tidak tahu bahwa kepalanya hilang karena setengah tubuhnya tertutup oleh tirai, sehingga aku hanya bisa melihat setengah tubuhnya yang duduk di sana. Tubuhku mendadak membeku dan tidak bisa digerakkan ketika melihat kedua tubuh itu dengan jelas. Mereka mengenakan baju putih lusuh yang penuh dengan noda tanah dan darah yang kering. Leher mereka bolong dan hanya terlihat tulang leher yang mencuat dengan dagingnya yang sudah membusuk. Terlihat pula bekas luka yang terbuka dan menghitam serta mengeluarkan lendir. Aku yang berdiri di sana nampak ingin mual dan muntah, apalagi ketika tubuh mereka seperti merasakan kehadiranku
yang kini berdiri di dekat saung. Kedua tangan mereka kini bergerak, seperti meraba-raba dan mencari sesuatu ketika aku berdiri di sana. Aku tahu ini tidak benar, namun entah mengapa tubuhku benar-benar tidak bisa bergerak sekarang. Jantungku yang berdetak kencang dan nafasku yang berat membuatku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Namun dengan sedikit hentakan aku bisa bergerak kembali. Aku pun perlahan mundur dan mulai berlari untuk meninggalkan saung itu sekarang. Tapi tepat ketika aku ingin membalikan tubuhku, keseimbanganku mendadak oleng. Salah satu kakiku tersandung oleh sesuatu yang keras di tanah sehingga tubuhku terjatuh ke tanah. Blek! Tubuhku langsung terjatuh dan tersungkur ke tanah yang basah, penuh lumut dan akar. Wajahku hampir mencium tanah sehingga aku harus memaksakan diriku untuk membuka mata. Dan tepat ketika aku ingin bangkit lagi, tiba-tiba ada sebuah benda yang menggelinding tepat ke arah kepalaku pada saat itu. Kepala manusia, gumamku dengan nada yang panik. Mataku langsung terbuka lebar, mulutku menganga karena tidak percaya atas apa yang aku lihat. Aku ingin sekali berteriak, namun darah seperti mengering di sekitar rahang sehingga membuat suaraku tidak bisa keluar. Aku hanya bisa terpaku dan terdiam. Aku benar-benar tidak bisa percaya atas apa yang kulihat pada saat itu. Kepala itu terlihat penuh darah, dengan rambutnya yang lepek dan banyak sekali luka di wajahnya. Kedua matanya tertutup rapat dengan mulutnya yang terbuka. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya diam beberapa detik hingga akhirnya kedua mata dari kepala itu terbuka secara perlahan. Lalu tidak lama, dia tersenyum pelan tepat di depan wajahku yang sedang ketakutan. Ketika melihatnya, aku langsung terperajat. Tubuhku mundur dan langsung bangkit untuk berlari dari sana. Dan ketika tubuhku bisa berdiri kembali, terdengar langkah berat dari arah saung. Kedua tubuh tanpa kepala itu nampaknya kini sudah turun dari saung. Tubuh mereka nampak kaku dan bergerak menghampiriku. Salah satu dari mereka menunduk dan berusaha menggapai sesuatu oleh kedua tangannya. Dan tepat ketika dia memegang kepala itu, dengan gerakan lambat dia memegang rambutnya dan meletakkannya kembali ke lehernya, sehingga membuatku terasa ngilu ketika melihatnya. Matanya yang tadinya terbuka lebar kini melirik ke arahku. Senyuman terlihat menyeramkan ketika dia memiringkan kepalanya dan mulai berjalan bersama dengan sosok di sebelahnya yang tanpa kepala. Aku berteriak sekuat tenaga dan berlari tanpa arah. Beberapa kali aku menabrak batu nisan, lalu menyingkirkan semak-semak, bahkan mencoba melewati akar pohon yang menjulur ke arah jalanan setapak. Suara nafas yang berat kini terdengar dengan jelas, dan tidak lama kemudian muncul kembali suara-suara lain yang sempat aku dengar ketika aku masuk ke dalam pemakaman ini. Aku terus berlari dalam keadaan yang panik. Aku tidak peduli lagi keberadaan Dimas yang aku pikirkan pada saat ini. Bagaimana caranya aku bisa keluar dari pemakaman ini dan pulang ke rumah. Lalu secara tiba-tiba tubuhku oleng kembali. Kakiku secara tidak sengaja menginjak batu licin yang ada di batu nisan yang miring. Setelah itu, tubuhku terlempar ke belakang dan menghantam ke tanah yang keras. Kepalaku terbentur sesuatu yang tajam sehingga kedua mataku langsung buram. Lalu semuanya menjadi gelap. Dan tidak lama kemudian terjadi hening sesaat sebelum akhirnya terdengar kembali sesuatu yang membuatku tersadar. Agus, bangun Gus. Suara-suara itu membuatku terbangun dengan tubuh yang terasa berat. Pandanganku nampak buram sesaat, lalu tidak lama terlihat langit-langit rumah kayu dengan balok tua dan lampu 5 watt yang terang. Syukurlah, sekarang anak bapak sudah sadar. Nampak seorang kakek-kakek nampak berada di depanku. Dia berdoa sambil mengoleskan sesuatu yang bau menyengat di sekitar tubuhku pada saat itu. Tidak lama ibu dan bapak yang ada di belakang langsung mendekat dan memelukku. Selain itu ada pula nenek dan beberapa orang yang aku kenal seperti tukang ojek di pangkalan nampak muncul dan berkumpul di sana. Suasana di tempat itu nampak tegang. Dan aku baru tersadar bahwa aku berada di ruang tengah rumah kakek pada saat itu. Tepat ketika aku ingin duduk, aku mendengar sebuah suara yang keras dari luar rumah. Kenapa kamu bawa dia ke sana? Bukannya kamu tahu bahwa kemarin ada 2 orang yang meninggal secara tragis, sehingga tidak ada yang berani masuk ke sana selama beberapa hari ini. Apalagi kamu bawa saudaramu yang tidak tahu apa-apa.
tentang tempat itu yang dianggap keramat oleh sebagian warga kampung. Ternyata itu adalah kakek yang berdiri di luar dengan wajahnya yang merah, dan di depannya ada Dimas yang nampak menunduk dan tidak membalas atas apa yang kakek katakan. Ibu yang melihat hal itu langsung menyuruh bapak untuk menenangkan kakek. Dia berkata bahwa aku sudah sadar dan sudah tidak peduli lagi memarahinya atas apa yang dia perbuat. Bapak langsung mengangguk, lalu dia keluar dari rumah dan menenangkan kakek pada saat itu juga. Sudah kek, aku sudah sadar, gak boleh kita marahin Dimas. Soalnya Dimas juga yang menggendong Agus ke sini dalam keadaan panik ketika dia jatuh pingsan akibat terpleset di sungai itu. Aku hanya terdiam sambil memahami atas semua yang terjadi. Apa? Aku terpleset? Berarti yang terjadi selama ini adalah mimpi buruk. Tapi kenapa terasa begitu nyata? Aku mulai berpikir atas apa yang aku rasakan di pemakaman itu. Tentang dua orang yang duduk di saung dengan kepalanya yang tidak ada, lalu suasana pemakaman yang menyeramkan. Semua hal itu terekam jelas dalam ingatanku, dan semuanya begitu nyata seperti aku, seperti benar-benar mengalaminya. Sehari setelah kejadian itu, Dimas langsung meminta maaf kepadaku atas apa yang terjadi. Dia berkata ketika aku sedang fokus ngadamar, kakiku terpleset sehingga tubuhku terjatuh ke air dan tenggelam. Dimas langsung menarikku keluar dan menggendongku hingga meninggalkan tas dan ember kecil yang dia bawa di sungai itu. Aku maafkannya atas apa yang terjadi pada malam itu, dan setelah itu aku dan Dimas dilarang untuk mendatangi pemakaman itu lagi. 2 hari kemudian aku kembali akrab dengan Dimas. Dia hanya mengajakku ke kandang kambing dan kebun. Setelah itu ketika aku sedang duduk berdua di depan kandang kambing di pinggir rumah, aku mulai berbicara atas apa yang aku alami pada saat itu. Tentang 2 orang yang duduk di saung, tentang kepala manusia yang terpisah dari kepalanya, dan 1 tubuh yang berdiri tanpa ada kepala di dalam pemakaman itu. Dimas merasa kaget atas apa yang aku katakan. Dia seperti berpikir keras lalu dia menarik nafas yang dalam. "Maaf kalau kamu merasakan hal itu," kata Dimas dengan nada yang pelan. "Kamu tahu kan, 2 makam baru yang ada di sana, sebenarnya itu ada hubungannya dengan apa yang kamu lihat di mimpi itu." Aku mengangguk pelan lalu tidak lama dia kembali berkata, "Itu adalah makam dari 2 pemuda di kampung sebelah. Mereka baru saja meninggal 2 minggu yang lalu karena kecelakaan motor," kata Dimas yang semakin memelankan suaranya. "Mereka terjatuh ketika menikung di jalan besar, namun ada sesuatu yang terjadi. Ketika mereka terjatuh, kepala mereka tergilas oleh truk. Salah satu dari mereka kepalanya masih ditemukan utuh meskipun penuh luka dan terpisah dari tubuhnya. Namun satunya lagi, kepalanya hancur dan tidak bisa dikubur." Tubuhku langsung menggigil mendengar hal itu. "Kamu serius?" Dimas mengangguk kembali. Sorot matanya nampak kosong dan tidak lama dia kembali berkata, "Ceritamu sama persis seperti kejadian yang kamu ceritakan, dan mungkin saja kamu bertemu mereka dalam mimpimu." Aku langsung terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan Dimas nampak enggan berbicara lebih jauh tentang apa yang terjadi di dalam mimpi itu. Di sana aku sadar bahwa mungkin tempat itu tidak terjamah oleh manusia karena mereka tidak mau mengalami hal yang menyeramkan seperti yang aku alami. Dan setelah kejadian itu Dimas nampak enggan untuk mengedamar lagi karena dia takut mengalami hal yang menyeramkan, sehingga dia memilih untuk mencari belut di persawahan ketika siang. Meskipun hasilnya tidak sebanyak di sungai yang ada di pemakaman itu, namun hal itu membuatnya aman daripada harus mengalami hal yang menyeramkan seperti yang terjadi kepadaku pada malam itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.